Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Rusyada dari kelas 9 ini. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Suatu hari di desa hiduplah seorang anak perempuan dan ayahnya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Bawang Putih sudah lama ditinggal oleh ibunya dikarenakan ibunya sakit. Ayah Bawang Putih adalah seorang pedagang. Ayah Bawang Putih selalu pergi ke luar kota. Ayah Bawang Putih tidak tega melihat putrinya selalu ditinggal sendirian di rumah. Ayah Bawang Putih memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang janda. Janda itu mempunyai anak perempuan bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah dan juga Bawang Merah pun mendekatkan diri kepada Bawang Putih dan memperkenalkan dirinya. Bawang Putih pun merasa senang karena ia merasa mempunyai teman dan ia tidak lagi tinggal sendirian di rumah ketika ayahnya pergi berdagang ke luar kota. Tiba-tiba ketika ayah Bawang Putih pulang dari perdagangannya dari luar kota, ayah Bawang Putih jatuh sakit. Lalu tak lama kemudian ayah Bawang Putih pun meninggal dunia dan meninggalkan Bawang Putih sendirian, juga bersama ibu tiri dan juga kakak tirinya bernama Bawang Merah. Bawang Putih pun bersedih karena ia ditinggalkan oleh kedua orang tua kandungnya. Ia pun terpaksa tinggal bersama ibu tiri dan juga kakak tirinya yang bernama Bawang Merah. Penderitaan Bawang Putih dimulai dari ketika ia ditinggalkan oleh ayahnya. Bawang Putih diperlakukan seperti pembantu oleh ibu dan juga kakak tirinya. Bawang Putih harus mempekerjakan semua pekerjaan rumah. Ibunya tidak ingin membantu dan juga Bawang Merah pun tidak ingin tahu pekerjaan rumah. Semuanya dikerjakan oleh Bawang Putih sendirian. Suatu hari, ibu tiri Bawang Putih menyuruh Bawang Putih untuk mencuci pakaian kotor di sungai. Ibu tiri dan juga Bawang Merah melemparkan semua pakaian kotor di Bawang Putih untuk pergi mencuci di sungai. Lalu ketika Bawang Putih mencuci di sungai dengan tidak sengaja, selendang merah milik Bawang Merah pun hanyut terbawa arus sungai. Bawang Putih tidak menyadari akan hal itu. Ketika sudah selesai, Bawang Putih pun membereskan cuciannya. Dengan khawatir, dengan panik, Bawang Putih pun mencari selendang merah milik Bawang Merah. Kemana perginya selendang itu? Bawang Putih pun menyusuri sungai tersebut untuk mencari selendang merah kesayangan milik Bawang Merah tersebut. Ia tidak berani pulang karena ia takut akan dimarahi ibunya karena selendang merah kesayangan milik Bawang Merah tersebut hanya dibawa arus sungai. Lalu ketika Bawang Putih menyusuri sungai tersebut, ia bertemu dengan seorang pria yang sedang memandikan sapinya. Bawang Putih pun memutuskan untuk bertanya kepada pria tersebut, apakah kamu melihat selendang merah di area sungai ini? Lalu pria tersebut menjawab, tidak, aku tidak melihat selendang merah di area sungai ini. Lalu Bawang Putih pun memutuskan untuk pergi dan mencari selendang merah itu lagi. Namun hari menunjukkan sudah petang. Bawang Putih pun memutuskan untuk beristirahat. Bawang Putih pun tidak sengaja melihat sebuah gubuk di ujung sungai itu. Bawang Putih memutuskan untuk menghampiri gubuk tersebut. Ternyata gubuk itu dihuni oleh seorang nenek tua. Lalu Bawang Putih pun meminta izin untuk beristirahat semalam saja di gubuk tersebut karena ia kelelahan telah mencari selendang bawang merah yang tidak kunjung ketemu. Bawang Putih pun menginap di gubuk itu bersama nenek tua tersebut selama semalam untuk beristirahat karena kelelahan mencari selendang merah kesayangan milik bawang merah yang tak kunjung ketemu. Dan ternyata selendang merah yang tengah dicari-cari oleh Bawang Putih tersebut dibawa oleh nenek itu. Lalu nenek itu berkata, "Nak, jika kamu ingin mendapatkan selendang merah itu lagi, kamu harus tinggal di sini selama seminggu menemani nenek dan membantu nenek menyelesaikan pekerjaan rumah." Lalu Bawang Putih pun mengiyakan perjanjian yang telah dibuat oleh nenek itu, karena ia ingin selendang merah milik Bawang Merah itu kembali lagi kepadanya. Lalu selama seminggu, Bawang Putih menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut dengan baik. Ia juga memasak untuk nenek itu. Bawang Putih bekerja dengan baik selama seminggu dan menyelesaikan pekerjaan rumah dengan baik. Nenek itu pun kagum dengan Bawang Putih karena Bawang Putih tidak pamrih membantu nenek tersebut. Setelah 1 minggu berlalu, nenek itu memberikan Bawang Putih hadiah yang memberikan sebuah labu. Ada labu besar dan ada labu kecil. Nenek itu pun berkata kepada Bawang Putih, "Nak, pilihlah salah satu dari labu ini." Bawang Putih pun menolakkan hadiah dari nenek itu karena dipikirnya untuk apa labu itu. Lalu nenek itu, "Pilihlah nak, ini adalah sebuah hadiah dari nenek." Lalu dengan terpaksa Bawang Putih pun mengambil labu yang kecil karena dipikirnya agar ia tidak keberatan ketika ia membawa di perjalanan pulang nanti. Bawang Putih pun berkata kepada nenek itu, "Aku mengambil labu yang kecil saja, Nek, karena aku takut keberatan ketika aku membawa di perjalanan pulang nanti."
Nenek itu pun tersenyum kagum karena bawang putih tidak rakus dalam memilih labu itu. Sampainya di rumah, bawang merah dimarahi oleh ibu tirinya dan juga kakak tirinya, yakni bawang merah. Dari mana saja kamu selama seminggu ini tidak kunjung pulang ke rumah? Apakah kamu sudah lupa dengan rumah? Lalu dari mana kamu mendapatkan labu itu? Kata ibu tiri itu dengan membentak bawang putih. Setelah itu, bawang putih memutuskan untuk memecah labu tersebut di depan ibu tiri dan juga kakak tirinya, yakni bawang merah. Alangkah terkejutnya karena isi labu tersebut adalah emas dan juga perhiasan yang sangat banyak. Kakak tiri dan juga ibu tiri tersebut iri kepada bawang putih. Lalu bawang merah pun dan ibu tirinya merencanakan hal untuk pergi ke gubuk nenek tua itu untuk mendapatkan labu yang sama dengan bawang putih. Setelah itu, bawang merah pun menjalankan misi yang telah dirancang oleh bawang merah dan juga ibunya. Bawang merah pun pergi ke kebun nenek itu dan meminta agar ia tinggal selama 1 minggu seperti yang dijalankan oleh bawang putih. Tetapi selama 1 minggu, bawang merah hanya bermalas-malasan. Ia selalu bangun siang dan tidak pernah membantu nenek menyelesaikan pekerjaan. 1 minggu pun berlalu, bawang merah meminta imbalan labu seperti bawang putih. Namun, bawang merah memilih labu yang lebih besar. Setelah mendapatkan labu tersebut, bawang merah dan ibunya memutuskan memecah labu itu dengan hutan agar bawang putih tidak mengetahui dan tidak meminta imbalan kepada bawang merah dan juga ibunya. Namun, alangkah terkejutnya, labu itu ternyata berisi hewan-hewan berbisa seperti ular, kalajengking, kelabang, dan juga hewan-hewan lainnya yang berbisa. Bawang merah pun dan juga ibunya diserang oleh hewan-hewan berbisa tersebut. Lalu setelah itu bawang merah